Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, azizil ghaffar, mudabbirul umuri wa muqaddirul aqdar. Mulijin hari fil laili wa mulijil laili fil nahar, tafsiratu wa diqra'u wa lil basairi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bima syahida biha ibaduhul mukhlisuna al abrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman lidawam milkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula marilah kita aturkan salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih kita melanjutkan majelis taklim mungkin untuk sementara penutupan bulan puasa libur. Iya, kita acaranya lain lagi, tarawih. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan Sya'ban. Iya, bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabul syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadan bulan umatku. Ya, mudah-mudahan kita sampai nanti bulan Ramadan. Jangan sampainya aja lah. Berdoa, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban balikna Ramadan. Ya Allah, barik berkat ke bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan bulan Ramadan. Sampai-sampai aja Bang, kena cuma hasilnya apa? Wailun liman adraka Ramadan. Celaka orang yang ketemu bulan Ramadan. Kenapa sih celakanya? Walam yukbar lah, kalau kada diampuni dosa. Yang sampai kena bulan Ramadan tetamu tapi kayak tahun lalu aja juga gitu aja. Bulan Rajab kata ulama, Rajabu syahrul istighfar wa Ramadan Sya'ban syahrul salati ala Nabil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam wa Ramadan syahrul Quran. Bulan Rajab bulannya istighfar, banyak memperbanyak istighfar. Ada istighfar bulan Rajab. Apa disambung bulan Sya'ban? Disambung istighfarnya, jangan stop. Yang tadi Rabbi kudu warhamni wa tub alayya, sambung terus. Iya. Bulan Rajab Allah turunkan rahmatnya, curahan rahmat. Bulan Rajab kata syahrul asab, bulan curahan rahmat Allah. Sudah lewat kita. Iya. Kelebihan bulan Rajab di awalnya, kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, khamsul layalin la turaddu bihna doa. 5 malam tidak ditolak padanya doa. Lailatul Jumat, malam Jumat. Awwalailatu awwali min Rajab. Awwalul lailati min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Ini kelebihannya di awal. Ya. Wa nisfu Sya'ban, lailatul nisfu Sya'ban, wa lailatul qadr, wa lailatul Aidin. Malam nisfu Sya'ban, insyaallah mudah kita sampai panjang umur ketemu Sya'ban malam Jumat. Ya, Jumat akan datang insyaallah di Al-Banjari malam Jumat. Kita laksanakan insyaallah. Malam Qadar dan malam 2 hari raya mustajab doa, tidak ditolak. Ini bulan Rajab di awal. Bulan Sya'ban di pertengahan nih, Sya'ban. Bulan Ramadan terakhir. Jadi ada di muka, ada di tengah, di terakhir. Kalau bulan Ramadan kena di akhir, itu malam Qadar atau dikenal Lailatul Qadar. Bulan Rajab. Kata para ulama, Rajabu syahru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahru zara, wa Sya'ban syahru saki, wa Ramadan syahru hasadi. Bulan Rajab itu bulan menanam. Diumpamakan perumpamaan bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram tanaman. Bulan Ramadan bulan panen. Jadi panen untuk umat.
Nggak ada menanam kayak apa anak panen. Adalah orang anak menanam nggak ada, menyiram nggak ada, anak panen. Jadi di bulan Rajab mulainya. Banyakin istighfar lewat sudah bulan waduh. Sambung lagi sekarang bulan Rajab. Ya Allah bukakan keampunan di bulan. Ya. Jadi kalau hendak dapat panen, oh musim hujannya di bulan Ramadan curahan rahmat, bersihkan sekarang. Jadi kalau bulan Ramadan ditanai, dapat banyu bersih. Bisa aja sih membersihkan bulan Ramadan, bulan untuk mensucikan diri, suci, bersih, tapi tidak ada isinya. Orang musim hujan pas ratan hujan membersih drum, hujan bersih drum bersih, hujan ampih. Biasanya kalau hendaknya sebelum hujan bersih dulu, kalau hujan baru ditanai diisi. Gitu. Ini bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Dikatakan Rasulullah Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Karena turunnya ayat Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman berselawat kepada Nabi. Tidak ada satu ibadah yang Allah memerintahkan mengerjakannya Allah umpat. Salat, Allah perintahkan salat, Allah kada salat. Puasa, Allah perintahkan puasa, Allah kada puasa. Ya. Tapi Allah perintahkan berselawat, Allah duluan yang memulai innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Umpat juga Allah berduluan. Iya. Satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan dan Allah sendiri ikut mengerjakannya. Berselawat kepada Nabi. Anak dekat dengan Rasulullah di akhirat, kata Rasulullah, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama nanti di akhirat dengan aku, orang yang paling banyak baca selawat. Nih, anak parak ada dengan Rasulullah. Kalau anak parak banyak baca selawat. Alhamdulillah malam ini kita udah burdah semangat kalau rasanya. Rasa ada Rasulullah. Iya, mengucapkan salam. Siapa tahu dengan kita banyak berselawat Rasulullah panggil di Madinah. Kalau sudah di Madinah di hadapan kamarnya Rasulullah mengucap salam kada sanggup lagi. Tidak sanggup. Kalau lihat orang umrah itu atau berhaji. Sudah sampai di muka Hujratul Syarifah mengucap salam aja kada sanggup sudah. Di sini kita sanggup, oh senang. Tapi kalau di depan Rasulullah kada sanggup lagi, yang ada nangis saja lagi. Nangis gitu. Ya, kada sanggup. Apalagi menitip salam, kita titip salam di depan Rasulullah, ucapkan salam assalamualaikum Rasulullah. Ada bisa lagi sudah kita kada ingat lagi titipan orang. Kita aja ngucap salam aja dengan Rasulullah, di hadapan Rasulullah kada sanggup lagi sudah. Nangis saja ada. Itu nikmatnya. Ciri cinta dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa cinta sesuatu banyak menyebutnya. Ciri orang cinta Rasulullah banyak berselawat. Anak cinta dengan Rasulullah banyaki dulu berselawat. Iya. Salawat syekhun iman la syekhalah. Salawat itu guru orang yang kada bisi guru banyak aja selawat. Aman. Ini ya. Besar balasannya. Salawat dari Allah rahmat. Jadi kalau Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah berselawat, artinya salawat dari Allah rahmat turun. Salawat dari malaikat istighfar. Malaikat mintakan istighfar. Salawat dari adami manusia ad-du'a'u bil khair wat tadarru. Doa. Jadi kalau kita berselawat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah turunkan rahmat kepadanya. Rumah kalau berselawat, tenang rumah. Rahmat turun di dalam rumah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Tiap-tiap rumah kamu wahai Rasulullah ada di dalamnya. Apa ya Rasulullah di dalamnya? Sunnah Rasulullah dipakai. Makanya kalau
masuk ke rumah itu sunnah Rasul kena baca ucap salam assalamualaikum ayuhan nabi assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Kalau ada orang, kalau ada orangnya assalamualaikum, masuk ke rumah baca ayat kursi, baca qul huwallah 3 kali. Anak guring baca kayak apa? Rasulullah mau tidur, adabnya tidur. Masuk WC, adabnya ditulis bacaan WC. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu berarti Rasulullah ada di dalam rumah itu. Kenapa? Sunnah Rasulullah ada di dalam. Cara makan Rasulullah sambil ingat, oh makan Rasulullah begini. Semua kehidupannya tidak bergerak, tidak berdiam kecuali Rasulullah. Itu orang yang Rasulullah bertampak dengan dirinya. Semua gerak-gerik hidupnya Rasulullah. Kayak guru sekumpul. Ya, kayak aku ya. Semua kehidupannya ada dicontoh, yang dicontohnya ada beliau, mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersalawat. Orang bersalawat 1 kali Allah turunkan rahmat. Kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan ila suruji. Tiap rumah yang Rasulullah di dalamnya tidak berhajat kepada lampu. Terang rumah itu sudah nyaman, hidupnya nyaman. Kenapa di rumah itu kada betah, rancak berkelahi macam kayak rumah kayak kuburan. Kita kada ada selawatnya. Wa ma kana Allah ya'adzibahum wa anta fihim. Al-Quran. Wa ma kana Allah ya'adzibahum, Allah tidak akan mengadab mereka wa anta fihim, kalau engkau beserta mereka. Kalau Rasulullah itu ada di kanan. Kalau Rasulullah ada di dalam hati, Allah kadang mengadabnya. Tapi kenapa sih dia sakit, cuci darah? Itu mengangkat martabat mereka. Mereka kadang merasa lagi. Penyakit itu nikmat. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia bisa menjadikan ujian itu sebagai nikmat. Baru sempurna imannya. Dan lapang istirahat itu sebagai bala. Baguslah orang nganggur. Pengangguran itu baguslah. Hah? Orang pengangguran kada begawi itu baguslah. Kada bagus pula. Di rumah jangan sehari guring tuh pengangguran nih kada mau begawi marah. Itu masalah dunia. Orang pengangguran masalah akhirat sama. Pengangguran itu kada ada bacaan zikir, kada baca selawat, kada jual tasbih, itu pengangguran ngarannya. Orang tuh berhemat begawi tujuannya mencari duit untuk hari tuha, nabung hagan tuha kena. Kan begitu. Kalau kita nih akan nabung juga, kata Allah dan Al-Quran, wa tazawwadu, basangu kam nabung fa inna khairaz zadid taqwa. Sangu di dalam kubur. Yang kita pikirkan tuh di dalam kubur. Karena kalau di dunia masih ada orang nolong. Kita kada butuh duit. Apa-apa adanya bisa kita minta tolong dengan tetangga. Amun di dalam kubur saya minta tolong siapa? Amun kada ada lagi. Iya. Amun kita kada sangu. Wa malu bidunya bikadri mukusikum bil kabri. Beramal kamu di dunia sekedar berapa lama kamu tinggal di dalam kubur. Siapa yang bantu? Iya. Pada selawat. Allah tidak akan mengadab mereka wa anta fihim. Kata Allah, kalau ikam besertanya kada diturunkan adab. Sunnahnya. Iya. Itu menaklukkan Romawi. Romawi ini dulu di zaman Rasulullah ini negara yang kuat. Romawi Persia. Ya, Persia itu daerah Iran. Daerah Iran. Kalau Romawi daerah Turki. Turki sana. Rasulullah kenal. Sahabat setelah meninggal Rasulullah, kata Rasulullah, "Karena ikam selagi akan mentaklukkan tu Romawi." Nuh, menjara orang munafik jangan harap berpikir ikam nih sedikit bisalah melawan Romawi, menaklukkan Romawi. Romawi itu kan ternyata sahabat pergi ke sana. Kayak apa menaklukannya? Ayo ini pasukan besar. Di zaman Rasulullah mau berangkat dikirim oleh Rasulullah karena Romawi menyerang orang Islam daerah Tabuk, dikirimlah waktu itu. Anda dikirim itu akhir Safar. Akhir Safar Anda dikirim oleh Rasulullah pasukan 30.000 pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah anak angkat Rasulullah, awalnya dinamai Zaid bin Muhammad. Lagi halus sudah diberikan, maka dinisbahkan menjadi Zaid bin Muhammad. Kemudian Rasulullah kawinkan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahas, karena kada cocok pisah. Zainab binti Jahas menikah dengan Rasulullah, Allah sendiri langsung menikahkan.
Zaid bin Harisah dinikahkan dengan Ummu Aiman, diisi anak Usamah. Meninggal Zaid bin Harisah ketika perang Mu'tah. Ya Rasulullah, ayo pergi sana perang Mu'tah. Yang pegang bendera Zaid bin Harisah, abahnya tadi, anak angkat Rasulullah. Kemudian turun ayat hijab, kada boleh jadi Zaid bin Harisah, saya Zaid bin Muhammad. Ya Rasulullah, yang pegang bendera Zaid bin Harisah. Kalau mati yang pegang bendera Ja'far bin Abi Thalib, atau dengar dengan Ja'far Tayyar. Kalau mati Ja'far, kena gantinya Abdullah bin Rawaha. Kalau mati Abdullah bin Rawaha, kena ada satu Sahmul Basil, anak panah yang melesat, itu yang mengambil. Cuma kada dipadahkan Rasulullah. Ketika perang Mu'tah terjadi, meninggal ketiganya, tapi yang mengambil bendera adalah Khalid bin Walid. Tahun ke-9 terjadi perang Mu'tah. Khalid bin Walid masuk Islam tahun ke-7 setelah perjanjian Hudaybiyah. Khalid bin Walid. Tahun ke-11 bulan Safar dikirim Rasulullah berangkat sana kan. Dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Berapa umurnya Usamah bin Zaid? Kada sampai 17 tahun, 16 tahun lebih. Muda. Pimpinan pasukan 30.000 Usamah bin Zaid. Ya di bawah pimpinan Sidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, yang tua-tua. Yang mimpin umurnya 16 lebih, kada sampai 17 tahun. Ayo, pimpinan pasukan. Jadi sebagian sahabat nih menggurun, awak halus anum anak mimpin orang tua. Dengar Rasulullah, marah Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kamu kada terima kah aku yang nyuruh? Karena Usamah bin Zaid ini pintar orangnya, mimpin masukan pintar. Lagi anak umur 16 sudah pintar mimpin masukan, jadi jenderal sudah. Ketika hendak berangkat, ini akhir Safar, Rasulullah sakit. Safar sampai Rabiul Awal, bulan Safar Rabiul Awal ya. Rasulullah sakit 13 hari meninggal Rasulullah, jadi kada jadi tulak, belum bisa naklukkan Romawi Konstan. Sahabat di zaman Sayyidina Umar pergi berangkat menyerang, sampai yang Muhammad Al-Fatih yang menguasai itu Konstan Romawi. Dengan apa mereka? Jarinya kada sanggup kita ini sudah melawannya. Coba sunnah apa Rasulullah yang kita belum kerjakan? Sunnah apa yang belum dikerjakan? Sudah semuaan. Nang manang belum? Berangkat bebacaan apa sudah? Siap. Kenapa jadi kok rasanya kurang ini nih? Coba ingat-ingati. Oh iya ada kurang. Kenapa? Siwak. Siwak kada ingat. Nah, ada lagi dari kantong ayo siwak. Berapa harga siwak? Paling 15.000. Ini siwak kayu bisa mengangkat, menaikkan derajat ibadah. 2 rakaat. Ulun yang makai siwak rakaatan ini bisiwak khairu min sab'ina rakaatan bighairi siwak. 2 rakaat pakai siwak lebih abdul daripada 70 rakaat yang kada bisiwak. Ayo, ulun 2 rakaat aja pian 70 rakaat ke hakun lah. Tarawih 20 rakaat aja ngalih. Padahal kayu. Ini sunah. Jadi ambil cari kayu semua, tatak kayu. Ayo besiwak semua. Hendak perang besiwak dulu. Ini sunah Rasulullah. Jadi orang Romawi melihat dari jauh, kenapa tuh orang mukmin, orang muslimin itu ya makan tulang, dikiranya makan tulang. Wah ganas lagi ini. Itu sudah belinya ada rasa takutan, udah biar ganal awak, kalau yang takutan ngalih buka tuh. Biar halus kalau yang ada takutan diigutnya. Wani sunnah Rasulullah. Tapi ya, Allah tidak akan mengurangi kekuatan ada. Perang menang menguasai Romawi dengan sunnah Rasulullah. Adalah kita sunnahnya Rasulullah di rumah. Oh ini sunnahnya begini, kerjakan. Itu bukti cinta pada Rasulullah. Ingat Rasulullah, baca banyaki bersalawat kepada Rasulullah. Mau dekat dengan Rasulullah? Ketika Rasulullah masuk ke kamar, Siti Aisyah lagi menjahit. Siti Aisyah menjahit, jarum Sidin lepas, tekipai gugur. Kada kelihatan mana jarum. Malam. Ada. Mati lampu, menghilang jarum.
Rasulullah masuk kamar, muhasidin terang nang kaya bulan. Ibak kamar. Sampai Siti Aisyah melihat jarum yang gugur tadi, ambil sidin. Ya. Melihat tuh jarum karena muhanya Rasulullah. Luar biasa. Jadi Siti Aisyah, "Ma baluk ya, apa pian nih?" Kata Rasulullah, "Wailun liman lam yarani yaumal kiamah." Celaka orang yang kada melihat aku kena hari kiamat. Kira-kira siapa kita ya? Melihatnya adakah? Celaka orang kada melihat Rasulullah di hari kiamat. Takutan Siti Aisyah. Sahabat ini di dunia aja sehari kada melihat Rasulullah, sedih. Ketika Rasulullah sakit di akhir umur beliau 3 hari kada melihat. Ini sahabat orang Ansar dudukan di masjid nangisan aja nunggu Rasulullah keluar begawi kada nyaman lagi sudah rasa. Rasulullah sakit di kamar, dudukan sampai Sayyidina Abbas pada dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, tuh orang Ansar kadang bulikan nangisan di luar tuh nunggu pian aja." Rasulullah garing, "Ayo aja Rasulullah, angkat aku." Dipapah Rasulullah, sebelah Sayyidina Fadl, sebelah Sayyidina Ali dipapah. Sayyidina Abbas berjalan di muka, digending jalan. Rasulullah kada kawal lagi ini melangkah, batisnya terpair tergeser gitu aja. Dibawa keluar. Ya Rasulullah, bawakan aku keluar. Melihati orang Ansar. Menghiburinya. Kadang melihat sehari aja tuh dengan Rasulullah. Sedih. Dibawa Rasulullah. Dudukan di mimbar, duduk melihati sahabat bekesa, masukkan lagi ke dalam rumah. Ayo. Sakit Rasulullah. Subuh Selasa terakhir Rasulullah. Jadi sahabat menunggui Rasulullah sampai sembahyang subuh. Rasulullah bangun berjalan keluar kamar, tirai dibuka sidin, terang cahaya sidin, muha sidin. Jadi sahabat gembira, oh Rasulullah sehat. Sudah sembahyang, Rasulullah tutup itu terakhir melihat. Rasulullah hendak melihati sahabat terakhir. Ditutup, masuk, kada keluar lagi, meninggal pagi. Habis sembahyang, Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasa Rasulullah sehat, pergi ke kebun. Kada tahu Rasulullah meninggal pagi itu. Rindu melihat Rasulullah saja. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang kada melihat aku kena hari kiamat. Berkata Syaiman lam yaraka ya Rasul, siapa yang kada melihat pian? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang namaku disebut di sisinya yang kada nak berselawat, itu kada bakal melihat. Iyo. Apalagi madahkan bid'ah yang kadang nak berselawat aja kada mau melihat Rasulullah, apalagi yang madahkan qarbuli itu bid'ahnya, jangan harap hendak melihat Rasulullah. Iya, kerinduan Sayyidina Bilal bin Rabah habis meninggal Rasulullah, karena pas meninggal itu nangis. Jadi terjadi nangis ahli Madinah itu 2 kali semuanya. Jadi istilahnya banjir air mata. Banjir banyu mata itu 2 kali. Ketika Rasulullah meninggal pagi itu nangis semua, duduk di teras. Sayyidina Umar berdiri mencabut pedang. Siapa nang madahkan Rasulullah mati kubunuh. Kadingat lagi sudah Sayyidina Umar berdiri aja menggatarnya, mengikuti pedang menggatar. Dadawani yang lain madahkan mati Rasulullah, mati juga dibunuhnya. Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar datang sidin, kuat. Orang yang paling dekat dengan Rasul tapi orang yang kuat. Datang Sayyidina Abu Bakar masukkan rumah, karena sidin bebas saja masuk. Rumah itu rumah anak sidin, Siti Aisyah. Masuk di dalam, Rasulullah ditutup. Itu. Jadi dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar, tutupan muka Rasulullah dicium sidin. Duduk nangis sidin. Melihat. Kuatnya nangis. Habis itu keluar. Sampai di luar Sayyidina Umar masih di lawang. Ini nangisan sudah, yang duduk pun nangis semua. Jadi Sayyidina Abu Bakar membaca ayat Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Iya, tidak ada Nabi Muhammad illa rasul, kecuali rasul. Aba imata, jikanya mati atau kutila dibunuh, ikam anak berpaling.
In kun ta'budunallaha ta'budu Muhammad fa innahu mat. Wa in ta'budunallaha wa huwa hayyun la yamut. Jika ikam tu ya Abu Bakar menyembah Muhammadnya mati. Kalau ikam menyembah Allah, Allah hidup tidak akan mati. Istilah mati itu apa gerang ini bahas maksudnya. Ada di dalam kalimat Al-Qur'an, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi nya hidup di sisi Allah. Kan gitu. Di ayat lain innaka mayitu wa innahum mayitun, nikah mati jar Allah, mereka juga mati. Kalimat itu ada semua. Dan zahirnya itu mati, tetapi mereka pindah, tapi badannya mati, hilang lepas roh. Di dalam kubur hidup, semua hidup. Orang kafir bang hidup lah, hidup. Orang mati di jalan Allah hidup, orang kafir, orang yang bermaksiat hidup juga. Untuk apa? Orang yang fisabilillah dapat inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka diberi rezeki nikmat, tapi orang yang maksiat hidup di kubur dapat siksa. Masa mati kada disiksa? Apanya lagi? Keadilan Allah itu di akhirat dalam kubur. Amunnya kena di dalam kubur dikembalikan, dihidupkan, baru itu disiksa kubur. Iya. Yang satu hidupnya dapat rezeki, yang satu hidupnya dapat siksa di dalam kubur. Bila di dalam kubur selamat, berikutnya selamat. Apabila di dalam kubur dapat siksa, berikutnya lebih berat lagi. Jadi ketentuannya di dalam kubur. Ya. Dibacakan ayat itu oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar langsung lamah awak. Ini pedang yang tadi menggatar mingkut itu terlepas, langsung terduduk sadar. Kata Sayyidina Umar, rasanya hanya ini aku mendengar ayat itu padahal rencak membaca. Lupa. Kenapa? Kecintaan dengan Rasulullah. Udah kada mau lagi. Sayyidina Bilal pun pergi. Habis itu pergi ke negeri Syam, tinggal di negeri Syam. Oh iya. Setahun kada bulik-bulik ke Madinah. Mimpi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Bilal, mahadal japa. Bilal, kenapa ini pinaranggang banar nih? Kada ingat dengan aku nih, kada nak berziarah-ziarah. Iya, kayak apa kita bisa duit banyak berziarah, kada nak dengan Rasulullah, kan rugi namanya. Anak dibawa ke mana garang? Kumpulakan niat, aku anak berziarah dengan Rasulullah. Kayak gitu. Allah sampaikan ke asal bujur-bujur ada niat. Nah berziarah Rasulullah, Allah mengumpulkan sedikit ya Rasulullah, apa mengumpulkan kadahagan apa Allah nak berziarah dengan Rasulullah. Allah sampaikan asar bujur-bujurnya. Mimpi jalan ya Rasulullah, ya Bilal mah terjapa. Ini kenapa nih ranggangnya kadang ingat-ingat lagi. Bangun nangis Sidina Bilal, kumpulkan pakaian bawa bisukan sungsung bisubu jalan Sidina. Mana ya? Ke Madinah. Rasulullah memanggil. Kenapa nih? Kadang heran-heran. Jadi sambil jalan nangis Sayyidina Bilal ingat Rasulullah. Cepat-cepat ke Madinah. Sampai di Madinah senang Sayyidina Abu Bakar waktu dia. Ya Bilal ajan, lawas kamu kada ajan di sini. Nang kayak dulu kamu ajan Rasulullah. Dah, aku sumpah kada nak ajan lagi, kata Bilal, dah nak ajan lagi. Iya. Karena suara Bilal ini luar biasa, nyaring. Jadi kenapa Sayyidina Bilal disuruh? Karena nyaring. Iya. Bukan kenapa? Karena nyaring. Makanya suruh ajan tuh nyaring-nyaring. Maka ada nyaring tuh komat nyaranya. Ini ajan lebih hinipan. Nang nyaring tuh ajikin koler, orang kadang-kadang keringatan, kadang guring kada bangun juga subuh. Nyaring tuh sudah pememik. Iya. Beli di 3 mati mek. Ayah apa tambah pulas orang guring. Ya. Jadi saya bakar ya, bilang ajan bang. Dulu ikan pernah ajan di waktu zaman Rasulullah. Udah aja bilang, aku kada nak lagi sudah. Datang lagi Sayyidina Umar membujuk Bilal. Coba pengajian laos kami kadang mendengarkan ajan nah. Enggak mau. Dibujuk para sahabat ya. Datang Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah, anak Sayyidina Ali. Ya ami, paman. Coba pang ajan lah. Ajan pang hagan ulun. Waktu dulu pian ajan di masa kakek ulun. Waktu kai ulun pun ajan. Mendengar ucapan kai itu
Ingat ya Rasulullah menyakiti cucuku sama menyakiti aku. Kada sanggup Sayyidina Bilal menolak. Paksa berdiam. Adzan Sayyidina Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkajut semua orang Madinah yang di kampung. Rasulullah hidup lagi. Serasa Rasulullah datang. Bukahan, ada yang di kebun bercangkul, timbai cangkul. Semua di timbai, lari ke masjid semua orang kumpul. Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil nangis Bilal. Kumpul tambah banyak, pokoknya kumpul di depan masjid. Melihat Bilal azan. Rindu dengan Rasulullah. Rasulullah seolah ada datang. Jadi waktu itu Abu Ya Masyhur Wani Zuhri, Sidin cerita ini, nangis Sidin. Kenapa Sidin nangis? Nangis Sidin, aku dengar suara Bilal. Ketika waktu itu azan, Rasulullah dibukakan hijab sampai di sana, Abu Ya Kesorani mendengar langsung suara Bilal. Rahmat Sidin. Ya Sidin, telingaku masih mendengar suara Bilal. Nangis Sidin. Jadi kumpul nangis. Asyhadu alla ilaha illallah. Tambah berkumpul lakian, bebinian, nangisan semua. Ingat Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal pingsan. Karena kau nyambung lagi sudah. Pingsan. Saking nangis. Jadi semua itu kada lagi nangisan semua. Waktu zuhur. Keganangan dengan Rasulullah. Cinta mereka itu dengan Rasulullah. Ya, bulan Rasulullah. Bersalawat dengan Rasulullah, supaya hati kita cinta dengan Rasulullah, dekat karena dengan Rasulullah, bisa melihat Rasulullah, apalagi di bulan baginda Rasulullah, banyaki salawat. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang namanya Nisfu Sya'ban. Iya, luar biasa fadilnya. Kata Rasulullah, man ahyal layali al-khamsa wajib lahul jannah. Barang siapa menghidupkan 5 malam dengan amal ibadah, wajib surga. Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, malam 8 Zulhijjah. Orang waktu di Mina kan malam di Mina orang Tarwiyah, kita itu amalan ibadah. Wa Lailatul Arafah, malam Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Orang di Arafah hukum kita beribadat malam. Wa Lailatul Nahri, malam Idul Adha. Wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Beribadah, baca Quran kah apakah, jangan mengisi katupat terus sampai subuh. Wadai diulah. Coba mengaji ke apa malam 2 hari raya itu. Ini hagan isuk kada bermalaman kada guring. Di Hadramaut itu, apalagi terlebih di Darul Mustafa, kalau malam hari raya itu habis buka puasa malam hari Idul Fitri. Kami kada langsung sampai maghrib istirahat, karena isanya jam 11-an jam 12 sampai ke subuh kada guring baca Quran, berdarau tadarus sampai subuh, karena baca sapa perapat juz takbiran. Ini berkeliling masih kelompok wadai keluar, banyu keluar supaya kada guring semalaman. Pokoknya dulu kayak apakah supaya kada guring. Yang menghidupkan 2 hari tadi, malam hari raya Idul Fitri, malam hari Idul Adha, beribadah. Kalau kita asik benar malam, iya. Dan malam Nisfu Sya'ban, beribadah. Siapa menghidupkan malamnya, ya paling tidak sembahyang tasbih lah setahun sekali. Kalau kada kawas setahun sekali, sebulan sekali. Kalau kada kawas sebulan sekali, seminggu sekali. Iya, kalau kau sehari setiap malam, iya. Abu Ya pesan lawan ulun kada banyak. Abu Ya pesan ulun kada banyak sebuting. Waktu ulun di Yaman, habis dengan Sidin di Indonesia ini di pondok on Sidin malam terus. Jadi waktu di Yaman pesan sebuting, ya Sidin, jangan ditinggal sembahyang tasbih lah tiap malam. Itu Sidin. Kada ada yang banyak nyuruh itu aja suruh Sidin. Jangan ditinggal sembahyang tasbih. Jadi amanat Sidin, ya wasiat Sidin. Ini kegana itu terus sayang. Gitu. Kalau kawat tiap malam atau siang, kalau kawat tiap hari seminggu sekali. Kalau kawat seminggu sekali sebulan sekali. Kalau kawat sebulan sekali setahun sekali malam nisfu. Jangan kada umpat. Lawasnya kada lawasan kita duduk nonton sinetron.
Paling 2-4 rakaat itu anggaplah 15 menit dah. Tasbih. Iya. Imung kita beribadah nisfu Sya'ban. Karena Allah hidupkan hatinya pada waktu semua hati mati. Ya, orang menghidupkan itu nisfu Sya'ban. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailah." Allah mengampuni semua dosa orang muslim malam itu nisfu Sya'ban, diampuni, pengampunan. Jangan sampai kadang diampuni. Orang ramai semua diampuni, illa kecuali kahinin, dukun. Tahu dukun? Percaya lawan dukun. Sama juga dia. Kada dukun cuma percaya lawan dukun sama. Iya. Tukang seher, sahirin, tukang seher. Seher itu macam-macam. Memang menyalahi adat. Hipnotis sama. Iya. Hipnotis itu sama. Sulap Bang, sama juga. Siapa mah akan berbeda. Ngarannya aja Bang, lebih beda. Gawinnya sama aja membuli orang. Iya. Makanya para ulama mengatakan salah satunya balagah, mantik itu termasuk. Karena menghitung dengan pembicaraannya, dengan bicaranya dia kadang menyadarkan orang mendengar kagum. Nah itu. Makanya belajar ilmu mantik itu berbeda pendapat. Ada manakan kada boleh, ada manakan boleh. Tetapi Imam Ghazali ahli mantik. Filsafat bahasa orang, filsafat. Filsafat itu Aristoteles. Tahu ulama kita banyak yang ahli filsafat. Nah, di antaranya Imam Ghazali ahli filsafat. Kalau Imam Nawawi, kalau keyakinan ini kita kurang kuat jangan belajar itu. Karena melogikan Tuhan, karena jadi logika, karena bahaya. Jadi harus akidah kita harus selamat dulu, akidah kita belajar ilmu tauhidnya. Allah mengampuni orang kecuali dukun, tukang seher, musakhinin, orang yang bermusuh-musuhan. Ayo minta maaf dulu sebelum nisfu Sya'ban. Sekeluarga itu bersama minta ampun, maaf, minta halal. Kada diampuni malamnya. Tetangga dengan tetangga bermaafan dulu. Ding sanak bermaafan dulu. Ini tulah ke masjid kita berdoa banyak, tasbih banyak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dibaca 2375. Tapi kita berkelahian. Untuk tetangga kita kada bakuran, kada betaguran, di rumah kada betaguran gara-gara sepele. Ya. Salah satu la turfa sholatum karusim sibran. 3 golongan yang tidak diangkat oleh Allah. Sholatnya dari kepala sekedar 1 kilan, apalagi naik ke atas langit sekilan kada naik sholat. Sholat arti dalam arti logat, arti bahasa ad-doa, termasuk doa. Kada naik, kabulkan. 3 golongan. Siapa? Rajulun amma qauman lahu karihun. Seorang pemimpin atau jadi imam bawahannya atau makmumnya kada ketuju dengan inya. Hati-hati. Bacaan kan orang kada tuju ini maju terus berpaksaan. Orang bukan anak dia anu Tuhan sudah. Sidin kada ngerti-ngerti, orang kada ketuju, atau kehidupannya misalnya di luarnya fasik kah, keluar daripada taat, kelakuan ini kada sesuai lah dengan syariat. Jadi imam, makmum kada ketuju, apa sidin tuh selalu handap terus di luar. Nah jadi imam, atau apa sidin tuh jadi imam nukar nomor terus. Nah jangan. Kada mau, kada diterima, kada diangkat salatnya sekadar kira. Jadi pemimpin bawahannya kada ketuju, kada diangkat salatnya. Yang kedua, umra'atan batat wa zawjuha 'alaiha saqitun, seorang perempuan yang semalaman suaminya marah dengannya kada ridho. Nah, sembahyang semalaman tapi kada diangkat ibadahnya, kada diangkat. Doa kada kabul. Makanya tuh minta ridho dengan laki. Belanya anak guring tuh minta ridho, barangkali mati. Laki ridho masuk surga. Ayo pintu mana ya kamu? Paling gampang bebinian tuh masuk surga sudah. Ridho laki itu dicari. Beribadah tuh biar 5 waktu aja kada tapi banyak sembahyang sunat atau pahala puasa sunat, yang penting wajibnya. Taat dengan laki. Ya. Ya apakah laki itu tasarah kada ya. Biar Firaun lakinya. Siti Asia laki sini Firaun.
Sidin martabatnya martabatul kamal. Orba 4 perempuan yang martabatul kamal, yang mencapai martabat kesempurnaan sama martabat para nabi, tapi kada dijadikan nabi. Pertama Asia bini Firaun, Siti Maryam mamanya Nabi Isa, Siti Khadijah binti Khalid suami Rasulullah, dengan Siti Fatimah anaknya Rasulullah. Berempat. Yang lainnya martabat siddiqah. Laki Sidin Firaun ditarik baju tangan kaki putus mati. Tapi surga. Gitu bang dah itu. Ujian kita juga hendak kelak. Bebinian tuh anak kawin cari laki, ujiannya laki. Laki anak bebini, ujiannya bini kena. Kena minta anak, ya Allah minta anak, ujiannya dia anak. Iya, bisa kada kan? Diberi oleh Allah. Jadi bilanya orang minta harta, ujiannya di harta. Minta pangkat, diberi pangkat, ujiannya di pangkat. Ya. Semuanya di situ. Kalau sudah diuji itu akan menaikkan martabat, mencapai martabat. Laki dapat tinggi, diangkat martabatnya sampai jadi wali gara-gara apa? Bininya pemamaian. Ada juga? Ya sabar dengan bini. Ya orang udah cerai aja bini kamu tuh ceraikan. Enggak. Kenapa gerang? Kalau kau cerai kena orang pulang jadi balanya kena kawinan orang kena biar aku cukup aku balanya aja sudah. Iya, aku sabar, kalau lain belum tentu sabar. Iya, sabar itu kan tinggi martabatnya. Cukup aku aja kudu sanang lain lagi. Ya, jarinya dasatnya, Ustaz dasat tunjulnya ke dalam sumur, buka jin apa ada orang pemamaian dalam sumur. Ayo, hanyar semalam, hanyar sumat ya aku tuhuk ya. Ya Ustaz dasat itu ujian. Ini perempuan. Niat minta ridho dengan laki. Guring tuh anak guring minta ridho dulu. Hadapi laki dulu. Jangan berpaling. Nih kada guring duluan. Guring laki diga tinjak gugur pada ranjang tuh. Iya juga. Iya. Jadi kalau nyamla laki adakah? Kalau nyakada ada ulun beribadah sembahyang. Nah itu Rabiatus Syamiyah. Sidin Rabiatus Syamiyah nih bisi laki orang ulama juga Sidin. Jadi Sidin bisi madu bini yang lain. Laki ini bisi ini. Jadi kalau kena giliran bini yang lain, Sidin mendandani minyak harumi dapat segala. Ayo tuh laksanakan ke sana. Iya. Kalau kena giliran Sidin berdandan habis-habisan berdandan bujur-bujur. Nah, anak guring nih ngawali bini laki berdandan begincu ini kada bepupur dingin. Ngawali laki bepupur dingin baju dapur. Bila anak tulak undangan mah kamu habis-habisan. Iya. Iya itu. Jadi berdandan Sidin minyak harum datangi laki. Adakah pian hajat dengan ulun? Jarnya laki ada hajat. Ayo belinya kada ada hajat. Lepas Sidin tulak ke musola ibadat sampai subuh. Ini Rabiatul Syamiyah. Lain dengan Rabiatul Adawiyah beda. Ini luar biasa Sidin. Banyak wali-wali. Sidin meninggal itu jadi dikuburkan itu belanja orang sakit datang wadah Sidin itu sembuh. Karamatnya luar biasa. Bebinian itu aja. Ada sahabat Rasulullah bebinian lewat jar Rasulullah madai anak Sidin Siti Fatimah. Ika hendak melihat orang ahli surga kah? Ya bah mana? Tuh orang ahli surga. Penasaran Siti Fatimah, apa gerak amalan Sidin tuh jadi Rasulullah? Abah nih madahkan inya tuh ahli surga. Unda takuni. Tulak Siti Fatimah bawa anak Sidin, Sayyidina Hasan masih halus. Diketok pintu tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa aja Siti mana? Aku jar bebinya siapa? Aku Fatimah binti Rasulullah. Dengan siapa? Dengan anakku Hasan. Maaf, di rumah kada ada lelakian. Aku kada nerima lelaki. Padahal halus Sidina Hasan. Maaf kada diizinkan lakiku kada izin. Kalau masuk juga Sidina Hasan mendengar lakinya senang karena cucu Rasulullah ini datang. Pasti gitu. Tapi karena kada ada izin, maaf kada kau masuk. Anak Rasulullah kada diizinkan. Cucu Rasulullah kada diizin. Dada. Oh gitu ya. Bulik Siti Fatimah tinggal lagi karena kada ada ditinggal Sidina Hasan, bulik lagi penasaran. Datang ke rumah. Ya siapa seorang masuk silakan. Apa gerang?
Apa aja jarinya Siti Fatimah? Aku tadi jar Abah ikam tuh ahli surga. Aku penasaran apa gerak amalan ikam. Udah ada sembahyang kayak orang, puasa kayak orang. Jadi apa? Cuma aku kebiasaan sebutin aja. Laki begawi, karena sidin datang, anak datang ku siapkan makanan nyaman-nyaman makanan. Sudah siapkan makanan, ku tunggu. Datang laki disambut, disuruh makan impian. Ana ditunggui nih kipas, ini rotan. Tahu rotan Pak? Rotan. Pekat. Nah, itu anak 3 lawan kipas. Datang, silahkan makan-makan, ambil kipas, dikipasi lagi. Wah, nyaman itu. Kalau kita ada datang lagi, nak makan tuh lihat itu tudung buka surang. Aku hendak bawa ke wadah tetangga. Iya, buka tetudung dingin, buka sini dingin, hawa dingin, kadang ngawali tambah dingin. Iya, ini dikipasi, dikipasi. Iya. Sudah dikipasi, sudah tuntung makan, diambil itu pekat, rotan diberikan oleh laki. Nah, kalau memang pelayanan kada layak, silahkan pukul. Nah, kita bawa main di rumah, mangkurung makanan, sudah disiapkan, kada mau lagi, cerewet ini. Oh mamai, ini kada nih laki. Nah, pekat. Kalau memang pelayanan kada cocok, silahkan pukul. Oh, kata Siti Fatimah wajar aja, mana ke ini orangnya ahli surga amalannya. Mengutamakan laki. Ini perempuan di sisi Rasulullah min ahli jannah. Minta ridhonya lagi. Kata Rasulullah, idza batatil mar'atu muhajiran firasha jaujiha la'anat hal malaikatu hatta terja'an. Kalau bebinian itu asing menjauhi tempat tidur suaminya, melaknat akan dia oleh malaikat sampainya bulik. Kalau lakinya kada ridha. Ya, makanya kalau perjalanan tuh wadah kuitan, misalnya kuitannya ada orang tuanya, datang anak kita bebinian, suruh bulik. Nabi kam, bulik sana laki kam jangan sini, kam guring sini aja. Laki ulun bah, biar aja situ surangan. Ini ditahan anak disuruh berdiam sih, malah dosa aja. Kalau ada anak kita datang ke rumah kita, nyam anak kita bebinian, suruh bulik tuh, kawali laki kam sana. Berdosa tau lah. Terserah anak dibawa lagi kemana kah? Ini kada bersyarat. Kalau ikam anak kawin anakku ikam di sini, terserahin laki anak bawa kemana kah? Padang hutan ke situ. Iya. Harus umpat dengan laki. Laki ridho. Kalau hendak puasa sunat tuh, misal puasa nisfu Syaban sunat, bepada dulu dengan laki, bolehlah ulun isuk puasa sunat. Jangan laki kedosa aku makai, jangan. Iya, makai laki, iya, lakinya kan puasa juga, kamu lihat juga itu, iya. Ya, puasa Senin Kamis bepada dulu daripada kada berpahala. Yang laki datang jauh seminggu hikadada seminggu bulik kan di luar datang bini puasa sudah seminggu datang haid pulang. Boleh datang berikutnya puasa pulang begaru kepala. Nah, izin dulu bujur-bujur. Hendak dapat ridho Rasulullah. Kalau ada tuh manusia suruh boleh sujud dengan manusia, saya suruh perempuan itu sujud dengan suaminya. Gitu. Yang ketiga akhwani mutasariman, 2 orang yang bersaudara yang bermusuh-musuhan. Kada diangkat doanya. Betahlilan iya selamatan. Tapi berkelahi masalah harta aja warisan. Kuitan hanya sehari 2 hari baru dikubur ribut berkelahi. Bejayasin di rumah tahlilan tapi kada rawaan antara ding sana maulah kabul. Nang di dalam kubur tersiksa gara-gara kita aja berkelahi. Nang dirabutkan berapa dah? Paling 5 juta. Dibagi kada sampai sebulan habis. Kenapa? Bayar hutang esoknya. Nih. Itu. Maka di sana bukan kalau dengan orang memuji banar beparak akrab bukan di sana sedikit je salah dah. Ayo. Di dalam kubur anak berdoa kada bakal kabul.
Sembahyang kada diterima. Wa khawani mutasariman, orang yang bermusuh-musuhan itu kada diampuni malam nisfu Sa'ban. Ya. Mudminil khamrin, orang yang minum minuman keras, nisfu Sa'ban kada dimaafi. Naudzubillah, jangan coba-coba merasai, Bang. Jangan dirasai. Aku merasai aja. Atau hagen obat nih, hagen obat. Jangan. Anggur, saluki aja cap tupi miring gak apakah. Kulison cap apa itu? Anggur. Jangan masuk ke dalam sini. Ada riwayat di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, nya kada bisa mengucap kalimat la ilaha illallah anak mati. Ya. Pas sudah meninggal, kenapa ikam kada bisa mengucap kalimat la ilaha illallah sampai meninggal? Ikam tahulah, aku dulu aduh garing. Ujar dokter, ikam hendak sembuh harus ada minum arak. Obatnya arak, minuman keras. Minum sembuh. Keyakinan di situ kan. Orang bila kada orang yakin tuh dah ya sugesti aja. Obat tuh sebenarnya orang sakit kepala minum buat sakit gigi ambil sakit kepalanya. Situ. Kita ada keluarga Tuhan sidin sudah bercucu. Bilanya garing yang diminum obatnya bibikok. Bayi neng kada bisa minum obat lain, itu aja obatnya sembuh. Jadi kada mau sampai ke tua. Sugestinya di situ. Pikirnya oh ini obat yang layak. Nah itu Bang sudah. Nah tadi arak tadi minum gara-gara itu masuk ke dalam parut. Kada kau ucap kalimat la ilaha illallah anak mati. Innallaha la yaqbalu sholatan imri'in wa fi jawfihi luqmatun haram. Allah tidak akan menerima salat seseorang kalau di dalam parutnya ada satu suapan haram atau satu teguk haram. Bahaya. Malam nisfu Sa'ban diampuni, kita kada. Kemudian akin liwalidi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu kada diampuni. Ayo. Minta ampun dulu hendak tolak masjid apa nisfu Sa'ban, minta ampun dengan orang tua. Mumpung ada orang tua. Kalau kada ada lagi kemana? Di dalam kubur, penyesalan sudah. Iya. An-nadaru ila salatah ibadah, memandang kepada yang tiga ini ibadah. Yang pertama an-nadaru ila mushaf, memandang ke Al-Qur'an, memandangnya aja dapat pahala. Kalau kita membaca sambil memandang dua pahala, bacanya dan memandang dapat pahala. Kita kada bisa membaca Al-Qur'an, memandang memandang Al-Qur'an dapat pahala. Ya. Yang kedua an-nadaru ila wajhi walidain binadari rahmah, memandang kepada muka orang tua dengan pandangan kasih sayang. Kasihan orang tua. Tuhuk sidin merawat kita sampai ganal. Ke hutan-hutan buka hutan dapat tanah kita tinggal jual. Sidin maka bermalam di hutan. Ayo. Banyak tanah orang tua yang diambil. Oh, kaya pinang orang tua kada diingat dikubur. Kayak mana berarti? Memandang orang tua dengan pandangan kasih sayang. Kalau memandang dengan mata menciling, dosa. Meniti, menculing, mata hendak keluar, marah dengan kuitan sedikit. Masalahnya kita bahari pang lagi kekanakan, parah benar lagi kita dengan orang tua. Kada ada sarik orang tua dengan kita. Kita hanya sedikit salah paham aja orang tua gini tersinggung, kita udah marah, digugat orang tua, dilaporkan ke pengadilan, ada bungul itu. Ayo. Apalagi saya memasukkan orang tua ke penjara, terlalu. Masukkan ke panti asuhan aja kada layak. Iya. Jadi guru jada kami hendak mengolahkan panti asuhan. Kenapa? Anu dia mencari kalau ada orang tua yang telantar di jalan. Oh, tapi kalau jadi kita kalau ada ke anak yang mengantar kuitan jangan diterima. Urus orang. Iya. Kada layak gitu. Kalau yang di jalan-jalan yang kada telantar, kada ada tahu keluarganya ambil. Iya. Kalau nyenang anaknya kada wajar mengantar. Iya. Ini berbakti kepada orang tua. Man kabbala baina aina ummihi kana lahu sitran minan nar. Barang siapa mencium di antara dua nih mata mamanya adalah dinding daripada api neraka.
Mencium tuh, cium dahi sidin. Itu dinding api neraka. Yang ketiga, yang memandang kita ibadah, an-nadaru ilal bahri, memandang ke lautan. Di sanalah ayat-ayat kudrat iradat Allah. Tuh makhluk Allah yang luar biasa. Memandang laut, jangan memandang yang di pinggir laut. Memandang di pinggir laut itu katanya ibadah. Iya. Iya. Kenapa jangan anak memandang yang di pinggir laut? Iya. Ini ibadah. Durhaka kepada orang tua malam nisfu Syaban kada diampuni oleh Allah dosanya. Mudah-mudahan kita diampuni malam nisfu, malam Jumat yang akan datang. Iya. Dan kita sambut akan datang yang tadi bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Ini bulan kita yang kita berdoa supaya sampai. Bulan Ramadan. Iya. Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya kan? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan membacanya Al-Quran. Iya. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran was shalah. Nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Terangi rumah kalian itu dengan sholat sunat, sholat dan baca Quran. Al-baitu yuqra'u fihil Quran tatara ra'a li ahli sama kama tatara nujumu bisama li ahli al-ardi. Oh kama kana Rasulullah. Rumah yang dibacakan Quran itu akan bersinar terlihat oleh penduduk langit seperti terlihatnya bintang-bintang di langit oleh penduduk bumi. Seperti itu. Jadi bintang di bumi ini rumah yang dibacakan Quran, kelihatan dari langit sana sinar. Semakin banyak semakin terang. Makanya di bumi ini yang paling terang itu Mekah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dari angkasa sana kelihatan yang paling terang itu sudah bersinar. Kalau kita naik pesawat itu, kalau di Madinah tuh kelihatan putih sudah dari jauh, itu Masjid Nabawi terang. Karena di situ Pak baca Quran. Ya, jadi ada yang terang, ada yang kurup 5 watt, ada yang kirip. Rumah kita tuh kelihatan. Bila kada dibacakan Quran ya, kidip. Ada yang kadap semua. Wala taj'aluha kuburan. Jangan kamu jadikan rumah kamu tuh seperti kuburan. Hakun, siapa yang hakun duduk di kuburan? Ada yang hakun duduk di kuburan. Paling-paling orang disuruh baca Quran diupah baca Quran 3 malam itu gin, kalau kada diupah hanya hakun itu gin sampai diikat batis ke pohon, kalau kada buka juga sangihan ada dapat duit juga baca Quran batis diikat di pohon supaya kada buka. Iya, siapa hakun di kuburan, rumah jadi kuburan. Kada betah di dalamnya, gelisah apa segala macam panas, kada dibacakan Quran, kada disolatkan. Kalau rumah itu dibacakan surah Baqarah, jin bukahan. Makanya kalau hendak kada berjin baca burdah, baca Quran. Nih tengah hutan nih rumah nih, kalau rame orang ke sini karena diundang. Kalau kada diundang ada ke sini juga. Ya alhamdulillah, karena nur Rasulullah turun di satu tempat, Allah pancarkan nur Rasulullah pertama di mana, di sana diturunkan nur, di sana ada orang berselawat di mana aja, biar padang hutan. Pernah ulun maulidan di padang hutan, padang getah tuh kilo 23 masuk di padang Dayak sana rumah. Ayo ada aja di sana orang bermaulidan. Jadi orang-orang Banjar kita juga pernah menggetah di padang Dayak sana. Kenapa aja mereka bolah gitu? Karena di sana turun nur Rasulullah. Ya. Baca Quran itu fadilat Quran luar biasa. Apalagi orang yang dititipkan oleh Allah, jar Allah, aku titipkan Quran di lidahmu. Rasulullah jamin khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, itu yang paling baik. Kada ada juga Bang ya, jar Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah orang belajar Al-Qur'an, baca tilawah, kemudian 4 MTQ. Ada kelak? Ada gitu, ada kelak. Yang penting kita bisa baca Al-Qur'an, lajari orang ikra, alifan, Qur'an, itu yang paling afdal.
Itu hagan orang. Kalau kita diundang itu baca Quran, dapat tuh hagan kita. Baik pang memang Allah luar biasa, itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang suaranya bagus. Zainul Quran nabi aswatikum, suaranya dihiasi dengan Al-Quran terus, itu bagus. Tapi kita kan supaya kita tuh, oh aku kada bagus suara, kada bisa belagu. Makanya Rasulullah adil, biar kada bagus juga lajari orang tuh Al-Quran, itu paling baik manusia. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, mengajarkannya, biar sekum. Biar baca bismillah. Apabila melajari seorang anak, allama walidahu waladahu, bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang tua melajari anaknya bismillahirrahmanirrahim, tuja yaumal qiyamah bitajin fil jannah. Dikasih mahkota kenanya di akhirat hari kiamat dengan mahkota surga. Baca bismillah aja. Nah, baca bismillahirrahmanirrahim. Umpatinya. Nah, pahalanya kanan. Kada usah kita nang mengajari nang kitab-kitab yang itu, belum kita juga belum betul tuh mana kan. Kalau melajari Quran jelasnya kena melajari orang bisa, itu nang guru nang paling bagus, paling besar. Kadang kita tuh tahunya guru melajari kitab-kitab, nang melajari Iqra kada diingati, padahal itu yang luar biasa. Gara-gara sidin kita bisa baca Quran, gara-gara sidin kita bisa baca kitab, gara-gara sidin kita kenal dengan Rasulullah. Ayo, sidin kada dikenal, kada ada status sidin. Kita gini rasa berpotolon, maaf kada apa bagus aja kita berfoto dengan habaib, dengan kiai itu ambil berkah. Tapi kita kada ada nyimpan guru kita ngaji berpotolon sidin. Adakah? Ini nah guru aku pertama ngaji berpotolon sidin panjang kan, guru pertama ngaji. Lihat itu manakib guru sekumpul, guru-guru sidin ditulis guru pertama ngaji di waktu pertama. Diakui sidin kita kadingat siapa ngaji dulu kadingat. Ayo, lupa kita Al-Quran, baca Al-Quran karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Yang kedua, diwajibkan kita puasa bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hendak menjadi takwa puasa. Tidak ada alasan. Mahir. Pada jadi puasa kenapa? Mahir. Kemahiran kada puasa itu. Iya. Allah membalas asomuli wa ana zibi, puasa karena aku balasnya. Oh luar biasa pahalanya puasa. Iya. Karena Allah. Puasa bujur-bujur. Puasa tuh jangan kayak puasa ular. Binatang puasa juga, ular puasa lah. Puasa ular itu habis makan guringnya. Buruk awaknya karena lepas kulitnya. Orang ular itu kulitnya habis makan tuh batarai lagi lah. Berdiam gitu di tengah orang catuk orang gini kada mau beranainya kekanyangan tuh ular. Ya ularnya angka ini halus, makanannya kodok, tikus tuh udah kanyang guring. Sudah kena beberapa hari tekupas kulitnya, warnanya berubah kah? Enggak gitu tuh bang, warnanya sudah. Iya, tambah begana lawak, makanannya tetap kodok, tikus juga. Orang tambah takutan, yang tadi halus orang kada takutan, nampai pegalangan takutan orang sudah. Sebelum bulan puasa bagus saja, sekali sudah puasa tambah penyarikan, mengenali awak aja, itu berarti puasanya puasa ular. Ada puasa ulat bulu. Ulat bulu tau lah. Ulat bulu tuh yang berjalan di tanah tuh, di sampah-sampah, makanannya sampah, daun ke apa dimakannya. Sudah kanyang puasanya bersembunyi, betutupnya jari kepompong tuh bersembunyi. Itu orang puasa bersembunyi. Ini kada kita. Sudah sorry, hendak maur puasa ya. Puasa bagus-bagus dihaur, atau bahasa Banjar haur. Apa mahaur puasa itu? Apa mahaur tuh? Merusaknya. Nah, iya, iya bagusnya puasa dihaur, mahaur puasa aja. Kalau sekarang di bahasa Indonesia ngabuburit, iya, cuci mata rusak kalau puasa, pahalanya rusak. Coba ini di rumah
Makanya kepompong tadi puasa dulu. Bila sudah tuntung puasanya terbuka kepompong jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu terbang yang tadi bulat bulu di tanah, naik martabatnya tinggi di atas sudah. Tadi warnanya hirang dijapagin takutan, kita kalau gatalan kupu-kupu ketujuh orang panak nak menjapai. Makanan tadi sampah, makanan biasa-biasa ini aja sesudah puasa sehari bunga. Kada mau lagi makanannya itu. Kita makanan biasa ini kayak makanan manusia, habis puasa makanan berubah jadi makanan malaikat. Apa makanan malaikat? Tasbih, kanyang, makan sekedarnya aja. Iya. Kita mau kolonya umpati asbab kanyang itu dengan makan nasi itu biasa sudah adat. Tapi kalau hendak mengangkat martabat seperti martabat malaikat, kenyang mereka dengan tasbih. Makan sedikit aja, ulama-ulama itu makan sudah. Kenapa? Kenyang parut. Nah, kenyangnya dengan tadi. Ketika mereka membaca tasbih, membaca zikir, parutnya kenyang. Puasa. Iya, dibersihkan kata apnahaman tazakka. Membersihkan hati dengan apa? Nahan hawa nafsu. Faman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang nahan nafsu tuh tinggi martabatnya. Mumpung bulan puasa sama-sama, kalau menahan nafsu sorangan ngalih. Buktinya aja kita puasa Syawal tuh, orang makanan kita puasa menciling juga tak. Tapi kalau bulan puasa kan sama-sama puasa, aman aja. Kalau kita puasa sorangan, orang makanan diga. Ujiannya berat juga, tapi pahalanya ganal juga. Mumpung sama-sama puasa, kita tingkatkan. Ini puasa mungkin ada penjelaskan belum puasa lagi itu. Lailatul Qadri, malam qadar ada di dalam bulan puasa namanya Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hari? 1000 bulan itu berapa hari? Masa kan bisa hitung? 1000 bulan berapa hari? 30.000. Ya lah. Sebulan berapa hari? 30. Kalau 1000 berarti 30.000. Nyaman aja itu loh. Kan 1000 bulan. Sebulan berapa? 30. Berarti 30.000. Ya lah. Pahalanya tuh. Sembahyang 2 rakaat malam qadar sama pahalanya 60.000 rakaat. Bersedekah 1.000 rupiah malam qadar menunjuki orang sama dengan berapa? 30 1.000 30 juta. Ya. 1.000 rupiah kali 1.000 sejuta kali 30 juta lah. Nah, 30 juta kalau 1.000. Tapi kapan guru Lailatul Qadar? Pasang banjur. Tiap malam pasang banjur dapat lah. Ada mungkin kada dapat. Mulai awal Ramadan siapa kan 30.000 tiap malam unjuki 1.000 dapatilah, dapat pahalanya. Iya. Kalau misalnya dari tanggal 20 ya 10.000 bisa malam 100.000 bisi 10.000 semalaman unjuk 10.000 kali 30 berapa? 300 kok 300.000 lipat kalinya. Banyak lah. Banyak kita aja kada lagi kuliah. Ayo yang buat bulan puasaan mana ke masjid nah yulung masukkan itu. Ada usaha betutup ketahuan juga. Apalagi dia celingannya kaca jalan nutup gugur ya itu juga kelihatan juga. Colong gitu nah. Ini hati main Bapak. Kalau akhirnya aku bisa padakan riya. Nah itu riya sudah. Al amalu li ajli nas fa huwa syirkun wa tarkul amal li ajli nas fa huwa riya. Orang beramal karena manusia itu hukumnya syirik, kada jadi beramal karena manusia itu hukumnya riya. Jadi kayak apa? Beramal karena Allah. Orang menampakkan bersedekah itu kada riya. Intub dus sedekatikum fa ni'mah hiya kata Al-Qur'an. Kalau ikam menampakkan sedekah ikam itu nikmat.
Kecuali bujur niatnya, aku suka dilihat orang. Nah, itu hanya riya. Nikmat menunjukkan tuh. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika ikam berikan secara sembunyi orang kada tahu ikam berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik, lebih aman. Jangan madakan orang menampak riya aja sih. Ini belum tentu. Buruk sangka aja kita dengan orang. Nah, masukkan pahalanya ganan. Maka itu jar ulama, jangan sekaligus kalau malam Ramadan tuh bersedekah 100.000. Jangan dicicil, yaitu dipasang banjur. Malam nih saya buting banjuran, malam ini banjur sebuting. Kena itu pasti dah. Iya, kalau bersedekah itu, kalau guru dan janali menganjurkan begitu. Kalau bersedekah tiap malam anjuki fakir miskin dah anjuki. Apalagi setiap malam 1 juta lah, 30 juta malam bersedekah. Kalau ada duitnya, ada barangnya sedikitnya. Iya, malam qadar beribadah malamnya paling sedikit ibadah sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Man shalla isya fi jamaatin faqanama sholat nisfil lail wa man qama sholat subuh fi jamaati faqana maqama laila kullah. Barang siapa sholat isya berjamaah seolah-olah dia sholat separuh malam, barang siapa sholat subuh berjamaah seolah semalaman suntuk. Itu sudah termasuk orang qiyamul lail. Apalagi ditambah tarawih, apalagi karena tambah witir tengah malam, tambah lagi ibadah, tambahnya lagi. Jadi malam puasa sekurang-kurangnya sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Itu jangan ditinggal, paling kada. Jangan menunggu Lailatul Qadar, menyediakan kopi menghadap ke langit, nunggui. Mana bisa anak melihat langit belah. Itu orang-orangnya juga diberikan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah ayat min ayatillah. Amun kita gini di harapan selama-laman tunggu. Iya. Kada mau dapat juga orang dengan amal ibadah. Itu hanya kita dah dapat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami ampun maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan atau tidak pantas sampaikan, atau ada pendapat yang tidak mutamat, ambillah pendapat tamat, tinggalkan kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri anak keturunan kita. Allah curahkan rahmat yang bagi kita, kampung ini kita, negeri kita. Allah jauhkan daripada segala bala bencana, dan Allah angkat wabah dan fitnah yang melanda. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita, dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir, dan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan para syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan pemeliharaan pada guru-guru kita, para ulama kita, para dzurriat baginda Rasulullah daripada segala kejahatan, dan Allah memberikan taufik hidayah petunjuk kepada para pemimpin kita. Allah jadikan negara kita baratun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran menghadapi kehidupan dunia. Allah memberikan kesabaran melaksanakan ibadah dan jauh segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita beserta orang yang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, istri anak keturunan kita, beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Mari kita bertahlil yang pahalanya